Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Restu Dewanti. Saya guru bimbingan konseling SMPN Negeri 162 Jakarta. Hari ini kita akan membahas mengenai bullying. Nah, kalau kita mendengar kata bullying, mungkin bagi kalian tidak begitu asing lagi dengan kata bullying. Apa sih sebenarnya bullying itu? Di materi kali ini kita akan membahas secara tuntas mengenai bullying itu sendiri. Nanti bisa kalian simak penjelasan-penjelasan yang ada di dalam video saya. Selain itu, saya akan tampilkan video yang bisa kalian tonton sebagai bahan pembelajaran. Semoga materi kali ini memberikan manfaat untuk kalian semua. Selamat belajar! Oke, sekarang kita mulai bahas apa sih itu bullying. Kalian bisa baca ya. Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik maupun psikologi sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Biasanya nih pelaku adalah orang yang merasa mempunyai posisi lebih tinggi atau lebih kuat dari sang korban. Biasanya kita sebagai individu pun secara tidak sadar atau tidak sengaja, apakah kita seorang pelaku bullying atau sebagai korban bullying, kita tidak tahu. Nah, di sini kan kita tuntaskan apa sebenarnya bullying itu, apa jenis-jenisnya dan lain-lain. Bisa kalian simak ya untuk bullying itu sendiri. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa saja sih jenis-jenis bullying itu sendiri. Jadi, bullying itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada bullying verbal. Apa bullying verbal? Nanti kita akan bahas sama-sama. Yang kedua, physical bullying. Yang ketiga, social bullying. Dan yang keempat adalah cyber bullying. Apa bedanya dari keempat jenis bullying ini? Akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu mengenai jenis-jenis bullying yang tadi saya sebutkan. Ada verbal bullying, ada physical bullying, ada social bullying, dan cyber bullying. Kalian bisa baca dengan sesama apa sih perbedaan dari jenis-jenis bullying tersebut. Oke, silakan membaca. Oke, lanjut. Sekarang lalu bagaimana dampak dari bullying di sekolah?
Dampak dari bullying tidak hanya dirasakan oleh korban bullying, tetapi juga berimplikasi terhadap pelaku bullying. Bullying yang dialami siswa di sekolah akan menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti meningkatnya tingkat depresi, penurunan nilai-nilai akademik, bahkan dapat berujung dengan tindakan bunuh diri. Lebih mengkhawatirkan lagi jika seorang pelaku bullying berpotensi untuk tumbuh sebagai pelaku kriminal dibanding yang tidak melakukan bullying. Nah, serem ya, sedih ya kalau kita menjadi korban bullying itu sendiri, atau secara tidak sadar kita menjadi pelaku bullying. Jangan ya anak-anak. Oke. Karena dampak dari bullying itu sangat tidak bagus. Oke, sudah kalian baca apa perbedaan dari jenis-jenis bullying tersebut? Apa yang membedakan dari jenis-jenis bullying tersebut? Nah, sudah dapat pencerahan kan? Kali ini sekarang kita simak video berikut. Selamat menonton. Selamat datang di seri video Pendidikan Kecakapan Hidup. Kali ini, kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lamban. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya. Untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu.
Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibuli. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Ira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah. Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas, berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada gurunya tentang apa yang dialaminya, tetapi gurunya kurang memahami cara kerja media sosial dan berkata kepada Sarah bahwa ia tidak dapat membantunya. Silakan kamu dan teman-temanmu mendiskusikan masalah yang melibatkan Ira, Sarah, dan teman-teman mereka. Semoga video pendek ini dapat membantu kita semua untuk terhindar dari perilaku bullying, serta dapat menjalin pertemanan dengan baik dan sehat. Kalau kamu merasakan, mengalami, atau menyaksikan bullying, ingatlah untuk melaporkannya ke orang dewasa yang kamu percaya. Atau hubungi telepon pelayanan sosial anak TPSA di 1500771. Sampai jumpa. Nah, kalian sudah menyimak kan video yang tadi? Kalian sudah tahu kan apa itu bullying, apa itu jenisnya, apa itu dampaknya. Dan kalian sudah bisa mendapatkan informasi dari apa yang saya jelaskan. So, setelah kita menyimak, kita jadi harus berani apa? Say no to bullying. Oke, sekian dari saya untuk materi kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Dadah, sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.